Perkenalkan, nama saya Salomita Sophia Uli dengan NIM 2505003 dari kelas 1A. Jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem basis data, khususnya mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Yetcraft Editor. Teman-teman, di sini ada contoh kasus tentang praktikum pembuatan ERD perguruan tinggi yang akan saya praktikkan untuk lebih memahami tahapan demi tahapan dalam membuat ERD. Nah, sebelum lanjut, teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih tahapan dalam pembuatan ERD. Jadi, dalam pembuatan ERD terdapat 5 tahapan inti. Nah, di sini juga ada yang namanya Object Entity Relationship. Kita lanjut dalam pembuatan ERD. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi ada 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi kita buat objek entity-nya 3. Teman-teman harus ingat ya, bentuk entity itu persegi panjang. Nah, kalau semuanya udah, namanya kita ganti. Di sini kan namanya entity. Jadi di persegian pertama kita ganti namanya jadi mahasiswa, yang kedua menjadi mata kuliah, dan ketiga menjadi dosen. Nah, kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu menentukan atribut-atribut dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Teman-teman, karena di kasus tidak disebutkan atributnya, maka kita dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mahasiswa memiliki atribut NIM atau nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Kita buat 2 atribut di samping atas dan bawah mahasiswa. Setelah itu kita ganti nama atribut di samping atas mahasiswa menjadi NIM, dan atribut di samping bawah mahasiswa kita ganti menjadi nama mahasiswa. Dan perlu diingatkan teman-teman bahwa bentuk atribut itu oval. Kita buat juga di mata kuliah 2 atribut, satu di atas dan satu di bawah. Jadi di atas itu kita buat atributnya yang ada garis bawah. Itu artinya primary key, atribut primary key. Nah, yang di bawah kita buat yang biasa aja. Setelah itu namanya kita ganti. Di bagian atas kita isi dengan kode MK, dan di bagian bawah nama MK.
Di bagian dosen juga ini sama, kita buat dua atribut, satu di samping atas dan satunya di samping bawah. Di samping atas kita pakai yang atribut primary key, yang di bawah biasa kita ganti namanya di atas menjadi NID atau nomor induk dosen, dan di bawah menjadi nama dosen. Kita lanjut ke tahapan ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau array key-nya. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Berdasarkan tabel matriks, kita bisa membuat 3 relationship. Kita akan membuat relationship-nya ada 3. Jadi, yang pertama di samping mahasiswa, yang kedua di samping mata kuliah, dan ketiga di samping dosen. Nah, yang di samping mahasiswa kita ganti namanya menjadi meregistrasi, dan di samping mata kuliah kita ganti namanya menjadi diregistrasi, dan di samping dosen kita akan ganti menjadi mengajar. Lanjut kita ke tahapan keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Berdasarkan kasus, terbentuk derajat kardinalitas. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Lanjut ke tahapan kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key.
Jadi, karena relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Nama dari entiti baru adalah registrasi MK, dan di bawah registrasi MK ada dua atribut, yang satunya primary key yang namanya kode MK, dan yang satunya menjadi NIM. Jadi inilah hasil praktikum pembuatan IRD perguruan tinggi. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang dapat menyinggung kalian semua. Arigato minasan. Bye. Melalui tugas video ini saya belajar bahwa IRD bukan hanya sekedar diagram, tetapi juga dasar penting dalam merancang suatu sistem yang teratur. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.